ini adalah yang didirikan sebagai pengajar anak saya. Ya, Pesan, kemarin kita telah melakukan kegiatan observasi kelas ya, dan Pak Ihsan saya lihat ada banyak sekali nih, ada keunikan, ada karakter juga, kemudian ada banyak inovasi yang Pak Ihsan lakukan. Nah, sekarang mungkin saya ingin bertanya mengenai refleksi ya. Nah, apa saja yang kemarin Pak Ihsan telah temukan pada saat melakukan pelajaran dan diobservasi oleh saya? Mungkin bisa disampaikan Pak? Jadi refleksi pembelajaran yang kemarin, saya menemukan bahwa pembelajaran itu tidak harus selalu teacher center ya Pak. Jadi ada berbagai macam metode yang bisa dilakukan. Contohnya yang kemarin kan saya melakukan ice breaking tapi diisi oleh materi gitu. Dan ternyata itu bisa juga tuh oleh murid dilakukan kan. Tidak harus selalu ice breaking yang main gitu, tapi diisi oleh materi pembelajaran. Ternyata siswa berminat juga. Ada yang menarik juga tuh kemarin pada saat Pak Ihsan melakukan pelajaran itu kan di kelas ya, bukan di web. Jadi ternyata beliau menggunakan banyak multi metode. Mungkin bisa Pak Ihsan sampaikan kembali apa yang kemarin sudah kita lakukan di kelas. Jadi media pembelajaran yang saya gunakan, di samping PowerPoint, saya juga memakai kayak semacam animasi face. Artinya si siswa itu bisa virtual lab gitu. Jadi dia siswanya bisa seperti di lab, memindah-mindahkan alat, tapi dengan cara pakai PowerPoint. Terus ada juga demonstrasi. Jadi saya melakukan satu demonstrasi praktikum dan langsung ada animasinya. Jadi ada realnya, kemudian ada visualnya. Jadi untuk memvisualkan hal yang abstraknya, jadi bisa langsung terimajinasi lakukan. Menarik nih. Nah, kemudian Pak, dengan penggunaan multi metode itu ya di awal, menurut Pak Ihsan itu sudah berhasil atau belum mengajak anak untuk masuk ke zona alfa kita? Kemudian anak bisa fokus, apakah itu sudah berhasil menurut Bapak? Kalau misalkan berhasil itu kan ada indikatornya ya. Nah, kalau misalkan secara indikator yang saya gunakan, seperti terakhir kan ada Google Form, ada sedikit kuis, anak-anak ternyata bisa menjawab hal-hal dasarnya. Misalkan seperti kemarin kan saya belajar tentang self volta, ada kutub positif negatif. Nah kalau misalkan dilihat secara langsung kan ada benda, tidak tahu kan maksudnya positif negatif mana. Nah setelah divisualkan, oh ternyata yang positif itu yang ini. Jadi anak lebih terbayangkan. Jadi secara nilai itu anak-anak bisa gitu, dengan cara seperti itu untuk hal dasar. Oke. Selanjutnya Pak, terkait kegiatan inti. Nah, sejauh mana Bapak melibatkan Ustaz Didik ya dengan kegiatan pembelajarannya? Karena jujur saja kalau untuk eksak mungkin akan ada peran penting guru ketika menerangkan. Nah, sekarang menurut Bapak efektivitas dari kegiatan pelajaran seperti apa Pak yang kemarin sudah kita lakukan? Nah, kemarin kalau kegiatan inti pelajaran seperti biasa saya kan mengarahkan dulu, memberikan materi dasar, kemudian saya mengajak perwakilan kelompok atau perwakilan anak untuk menjelaskan kembali. Karena kalau eksak terutama kimia ada rumus, ada soal, ada latihan. Nah di latihan soal itu saya mengajak anak untuk ke depan, jadi mengulang kembali dengan soal yang berbeda. Oke, berarti ada partisipasi anak ya buat interaksi, interaksi ya. Oke. Kemudian ini Pak, waktu observasi juga saya banyak melihat Bapak banyak membantu anak dengan visual ya. Ada semacam lab virtual yang sebetulnya itu real, cuman dibuat untuk visual. Kemudian anak bisa melihat bisa melihat proses terjadinya, kemudian komponen apa yang dipengaruhi. Nah, menurut Bapak itu juga sudah efektif atau belum Pak? Kalau misalkan kita lihat dari
partisipasi bisa didik yang berespon? Menurut saya sudah termasuk ini Pak ya, efektif Pak. Karena kalau misalkan saya langsung membiarkan anak di lab, belum berani juga gitu. Karena kan kimia itu identik dengan zat-zat berbahaya. Kemudian saya juga harus tahu pengetahuan dasar anak terhadap material. Jadi saya memberikan sedikit stimulus dulu. Jadi ini loh gitu, si alat dan bahan yang akan kalian gunakan, kemudian praktikumnya seperti apa. Jadi nggak bisa langsung praktikum. Jadi saya juga yang menjatuhkan. Jadi kalau misalkan anaknya udah bisa, ini kan namanya anak yang suka dibuat main-main, tidak tahu bahaya bagaimana. Jadi kalau misalkan saya demonstrasi dulu, menurut saya efektif, tidak langsung ke lab. Menarik juga ini Pak. Nah kemudian kalau tidak salah kemarin kan ada anak satu yang di belakang ya, dia sepertinya kurang menarik. Nah kemudian saya melihat ada satu treatment dari Pak Ihsan, mungkin bisa disampaikan Pak sebagai praktik baik Bapak untuk guru-guru kimia yang lain. Ketika ada anak yang ngantuk, nah dibagaimanakan mungkin bisa disampaikan kembali. Kemarin kalau misalkan, bukan misalkan ya, kemarin ada anak yang sepertinya tidak ingin terlibat di pembelajaran. Mungkin cara penyampaian saya yang belum nyampe ke dia gitu. Nah akhirnya saya mendekati, bertanya dulu, terus saya ajak ke depan. Nah ternyata bukan pembelajaran yang kurang menarik sih, tapi apa ya, perhatian saya kurang sepertinya. Seperti itu. Jadi setelah saya ajak ngobrol, terus ajak saya ke depan, terus ajak dia terlibat lah di dalam pembelajaran. Oh ternyata anak bisa juga gitu. Cuman kalau misalkan kejauhan itu ibaratnya kayak Bluetooth atau Wi-Fi lah Bu ya. Jadi kalau terlalu jauh dari transmitter hilang gitu sinyalnya. Nah begitupun anak gitu. Kalau saya ngomong tapi kejauhan, kadang kan ada yang terdengar, ada yang enggak, dan distract sama temannya. Jadi tadi barusan apa ya gitu. Ah udahlah biarin gitu. Nah setelah saya deketin, terus ajak ke depan, oh ternyata anak bisa juga gitu. Hanya masalah penyampaian saya yang kurang. Berarti ada praktik baik ya Bapak menuntut bola ketika ada anak yang katakanlah tidak fokus ke pelajaran. Oke, selanjutnya Pak, terkait asesmen, Bapak saya menggunakan yang kekinian ya. Kalau kita lihat, kalau saya lihat juga, jadi asesmen itu anak nanti akan secara berurutan berbaris ya menjawab pertanyaan lewat tampilan yang Bapak tempatkan di depan. Nah, mungkin Pak boleh diceritakan ihwal Bapak tertarik atau menggunakan itu untuk apa sih tujuannya? Bisa sampaikan. Ya, assessment digunakan itu kan, jadi setiap anak itu diberikan soal yang berbeda Bu. Jadi satu orang ada tampilan soal di layar, kalau tidak bisa menjawab, ulangi lah gitu. Kemana kan, kalau udah bisa menjawab berarti sukses. Nah alasan saya melakukan hal seperti itu, pertama saya tuh lemah tuh dalam ice breaking, jujur saja. Jadi saya bingung nih melakukan ice breaking, tapi gengsian lah saya orangnya dulu. Jadi kalau untuk tepuk tangan segala macam gengsian. Jadi otomatis saya mengakali ice breaking, tapi masih dalam hal kimianya gitu. Nah akhirnya saya melakukan semacam kuis kayak cepat tepat gitu loh Bu ya, semacam kuis yang dibalut dengan ice breaking gitu. Nah pertama, kalau misalkan saya membuat soal yang sama, itu kan bisa contohnya kan ya. Nah kalau misalkan satu soal satu, otomatis kan anak bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Oke, nah terkait ice breaking, mungkin saya akan mencoba menggali lebih dalamnya ke Bapak. Mungkin pada saat saya masih muda, saya juga agak jaim ya ketika mau ketawa ini atau mata di depan anak. Tapi sebetulnya dengan performa yang sudah dikenal oleh anak PO kita, Bapak mungkin bisa mencoba hal baru di mana Bapak menjadi diri sendiri ketika kita ada di kelas. Tidak usah kita jaim, tidak usah kita itu. Oh kita juga kan ketemu dengan mereka tiap minggu ya. Nah mungkin Bapak bisa mencoba seperti tadi ya, bisa lebih natural, bisa lebih mendalami peran kita sebagai guru. Karena bagi saya mengajar asli ya, mungkin karakter saya
dikenal sebagai guru yang dingin, tapi ketika saya sudah berikan flashing yang mungkin buat memancing ketawa, itu bisa juga. Nah, itu sebetulnya mereka sudah melakukan, tapi mungkin ada yang harus lebih dibiasakan lagi. Jadi ketika bapak bercanda, oh saya lagi bercanda nih gitu, jadi bisa bapak mencoba apa ya, lebih menjadi diri sendiri gitu. Itu sudah bagus Pak. Nah terakhir dengan tujuan yang pernah bapak sampaikan di awal pada saat observasi, nah kira-kira bapak bisa menyampaikan secara umum ya, apa saja yang sudah tercapai, kemudian apa saja yang mungkin perlu ditingkatkan. Saya sampaikan. Untuk observasi kan rubriknya itu instruksi pembelajaran dulu. Jadi di rubrik instruksi itu ada demonstrasi, ada visualisasi. Nah itu sudah saya lakukan. Kemudian tujuan pembelajaran itu kan materinya self volta. Jadi tujuannya itu saya hanya mengenalkan kepada anak. Anak itu mengetahui dan bisa menganalisis dalam sebuah benda itu mana yang jadi kutub positif, mana yang jadi kutub negatif, kemudian aliran elektronnya seperti apa, kemudian mekanisme reaksinya. Jadi dalam sebuah benda itu kan pasti ada sebuah mekanisme. Nah khususnya di dalam kemarin saya mempelajari tentang aki. Jadi aki motor itu mana sih yang positif, mana yang negatif, gitu kan, yang seperti ada kabel merah kabel biru. Nah jadi tujuan pembelajaran saya seperti itu, mengenal dan menganalisis mekanisme yang terjadi, termasuk cara untuk mendaur ulangnya segala macam. Oke. Nah kita lanjut Pak, ini semakin menarik ya. Berbicara pembelajaran, tapi yang akan ada pembelajaran yang sifatnya kontekstual. Nah dengan kegiatan pasca ini, kira-kira hal apa yang akan Bapak lakukan untuk mengaitkan antara pembelajaran itu dengan kontekstual? Kemudian yang kedua, kira-kira tindak lanjut apa nih yang akan Bapak lakukan sekaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan? Tindak lanjutnya, setelah saya memberikan berbagai macam materi, metode, media, saya inginnya anak itu membawa jenis-jenisnya Bu. Jadi jenis-jenis peralatan yang sudah digunakan seperti baterai. Baterai itu kan berbagai macam. Ada baterai yang gepeng gitu ya, ada baterai yang bisa dicas, ada baterai yang tidak bisa, ada baterai besar, baterai kering. Nah saya inginnya anak itu membawa alat tersebut, kemudian membedah langsung Pak. Itu per kelompok atau per individu? Per kelompok. Paling kalau individu ya jadinya. Jadi inginnya saya si anak itu membuat sendiri gambaran dia. Kalau kita kan biasanya melihat dari gambar internet, dari apa ya. Saya inginnya anak itu merangkai atau merancang. Jadi seperti oh ini loh katoda dan ini buat langsung gitu ya. Tidak melihat dari internet. Jadi mereka mencari sendiri ya, sendiri betul. Oke, dan ini pertanyaan terakhir Pak dari saya. Kalau tadi Bapak mencoba mengaitkan dengan anak mencari sendiri naik berkepatan. Bagaimana kalau misalkan ada studi kasus Pak, ada studi kasus yang Bapak coba sematkan ke anak-anak? Ini pengalaman kita ya, pengalaman saya. Dulu waktu saya kecil itu ketika saya akan merecharge, kita kan dulu belum mengenal recharge ya, cuman ketika ada batu baterai yang bisa dipakai lagi, konon katanya direndam pakai minyak tanah. Nah itu kalau misalkan kita masukkan sebagai salah satu studi kasus, apakah memungkinkan sehingga nanti pengembangannya memang akan berkembang gitu. Jadi kontekstualnya benar-benar solusi dari permasalahan yang ada di kehidupan sehari. Nah itu apakah bisa juga Pak? Seperti itu? Ya bisa. Jadi kalau misalkan saya belajar, saya terkadang mengaitkan ke anak itu, kalian percaya gak sih gitu. Jadi pertama pada saat saya belajar, kalian percaya gak ini terjadi? Jadi kan ada mitos, ada fakta. Nah, saya suka mengaitkan ke situ Bu. Misalkan baterai, kadang ada anak yang Pak kalau misalkan baterai habis dijemur katanya. Ya. Nah itu kan saya suka nanya tuh ke anak, coba kalau dijemur reaksinya seperti apa gitu. Itu mitos atau fakta. Itu benar Pak. Ya, jadi bisa itu ya. Nah berarti untuk hal yang sifatnya seperti itu kadang
ada faktor wawasan dan pengetahuan kita juga ya yang turut mempengaruhi kualitas dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Oke, terima kasih Pak Ihsan atas waktunya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain waktu untuk melayani pembelajaran pada peserta kita. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga Ibu. Demikian saya akhiri, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.